kabar semuanya, sahabat JIH? Bertemu lagi dengan saya Sari dalam program acara Health Talk di Rumah Sakit Jaya Solo. Sahabat JIH, perceraian adalah hal yang paling tidak diinginkan dalam pernikahan. Di saat hal tersebut tidak dapat kita hindari, bagaimanakah kita mengatasi trauma dari perceraian tersebut? Bagaimana juga kita bisa menjaga kesehatan mental kita untuk berjuang membesarkan anak-anak yang tentunya juga menjadi korban dari hal tersebut. Nah, untuk menjawab nih pertanyaan itu semua, saya di sini sudah menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Dr. Afinia Permanasari, spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Jaya Solo. Nah, kita sapa dulu yuk Dokter Afinianya. Halo dokter. Halo. Assalamualaikum. Bagaimana dokter, sehat? Alhamdulillah. Iya, cerah ceria ya hari ini ya dok ya. Nah dokter, sesuai tema kita di siang hari ini nih dok, banyak banget nih ya fenomena perceraian di kalangan semua orang nih dok. Iya. Nah itu gimana ya dok? Saya bisa nggak sedikit mendapat penjelasan nih dok? Kayaknya kok agak serem juga nih ya dok ya. Iya. Kayaknya kok gampang banget gitu ya, ada ya hal tersebut gitu dok. Nah monggo dokter silakan. Iya, ini memang kalau dulu mungkin belum terlalu ada sosial media ya, jadi belum se-booming sekarang. Karena sekarang sudah ada sosial media, semua orang bebas untuk berkata, bebas untuk mengungkapkan, jadinya terlihat sangat besar, apalagi perceraian. Nah, perceraian ini kan pasti pada beberapa orang mental pasti juga akan terkena ya, entah itu gangguan mental atau hanya stres yang kita rasakan. Tapi kan itu nanti kalau semuanya tidak kita kelola, bisa jadi menyebabkan suatu gangguan, kan seperti itu. Itu sih, nah memang perselingkuhan ini, perceraian itu ada yang disebabkan oleh perselingkuhan, ada yang tidak, kan gitu ya. Tapi sesuai dengan tema kita siang hari ini, yaitu mental health karena orang ketiga. Nah itu kayaknya lebih seru nih. Gimana itu dokter? Jadi kalau kita ngomongin orang ketiga itu pada dasarnya ya, kita kan makhluk hidup ini termasuk manusia yang nggak bisa hidup sendiri. Betul. Nah, dan pada dasarnya kita bisa mencintai banyak orang dalam satu waktu. Mencintai loh ya, bisa. Buktinya kita sebagai seorang perempuan, kita bisa dalam satu waktu mencintai pasangan, ayah, ibu, atau kalau misalnya sudah menikah, kita mencintai suami, anak-anak kita, gitu ya. Bisa dalam satu waktu kita mencintai mereka semua. Nah, pada dasarnya memang kita adalah makhluk sosial yang nggak bisa sendiri. Nah, di situ pada akhirnya saat kita berkomitmen, ada beberapa orang yang bisa melakukan perselingkuhan, kan karena orang ketiga. Betul. Ya. Jadi yang masuk dalam sebuah rumah tangga. Ya, sebuah rumah tangga. Jadi itu karena memang kita sendiri yang tidak mampu untuk mengelola nafsu ya, perasaan iya. Nafsu, emosi, sexual emotion. Nah, itu pada diri kita. Akhirnya muncullah suatu perselingkuhan atau orang ketiga. Gitu. Tapi pada dasarnya sebenarnya hal itu bisa kita kendalikan ya dok ya? Bisa, kan kita sebagai makhluk hidup kita punya norma. Kita diajarkan dari kecil aturan-aturan bahwa berselingkuh itu tidak benar gitu ya. Cuma itu kembali lagi, jatuh cinta itu kan hak kita sebagai manusia. Dan itu tidak bisa kita kendalikan nggak sih? Iya, itu untuk tidak bisa kita kendalikan. Benar banget. Tapi bisa kita hentikan. Benar, jadi bisa kita kendalikan, bisa kita hentikan, tapi itu tadi, di saat emosional kita lebih besar, nafsu kita lebih besar, kalah jadinya. Sesuatu yang bisa kita kendalikan tadi, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan dan terjadilah sebuah perselingkuhan. Iya, dan itu tuh tentunya bagi orang yang sudah berumah tangga, yang tersakiti kan tidak hanya pasangannya saja ya dok ya, tetapi juga anak mungkin ya dok ya.
itu juga akan tersakiti. Nah, itu Iya. nanti mungkin kita akan bahas juga ya, Dok ya. Iya, Ya, karena memang banyak banget pertanyaan dari sahabat JIH melalui ini ya, story kan kita sudah ini ya, Dok ya, kita sudah share di story, dan semua rata-rata juga banyak yang menanyakan bagaimana mental health anak kita dari karena juga merupakan korban ya, Dok ya, dari sebuah perselingkuhan tersebut. Nah, dokter, di siang hari ini kita nggak cuma berdua loh, dokter. Nah, seperti yang sahabat Jaya sudah tahu, kita akan mengundang sebuah public figure, seorang public figure yang tentunya semua orang akan sudah tahu, sudah warawiri di sosial media, dan mungkin sudah bergabung. Oh, belum ya? Oke. Jadi kita ngobrol dulu ya, Dok ya. Karena kita nggak usah sebut dulu biar surprise juga. Kita ngobrol lagi ya, Dok ya. Nah, balik lagi ke gangguan mental ya, Dok ya, yang muncul setelah perceraian. Itu gimana sih, Dok? Jadi apakah memang semua orang kan belum tentu bisa menghadapi itu, Dok? Nah, itu gimana itu, Dok? Iya. Jadi gangguan mental setelah perceraian apa aja sih gangguan yang bisa kita alami? Pasti yang pertama trauma. Ya, yang kedua bisa sampai ke depresi. Nah, yang ketiga ada gangguan tidur. Keempat bisa mengalami gangguan cemas. Kelima bisa sampai menyebabkan seseorang menjadi bipolar atau skizofrenia bahkan. Apa itu, Dok? Skizofrenia itu gangguan jiwa berat ya, di mana kepribadian seseorang itu udah pecah. Jadi memang itu yang paling gangguan jiwa yang paling berat ya, gitu. Tapi kalau yang akan kita bahas hari ini memang lebih cenderung ke trauma. Betul. Trauma, bagaimana sih mengatasi trauma saat kita mengalami sebuah perceraian yang disebabkan oleh pihak ketiga. Seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, seperti sudah itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Nah, sahabat Jaya, bintang tamu kita nih sudah datang, Mbak Riri Fairuz, jauh-jauh didatangkan dari ibu kota ya, Dok ya. Hai, mungkin bisa disapa dulu Mbak Riri untuk sahabat JH. Iya, kenapa? Halo. Mau minta disapa dulu iya, nih halo, sahabat JH nih, Mbak Riri. Salam kenal, aku Riri. Apa kabar semua? Waalaikumsalam. Iya, kita ya, sahabat JH ya Mbak Riri ya. Iya, sahabat JH ya. Nah, di sini saya sudah bersama Dokter Afinia nih, Mbak Riri. Halo, Assalamualaikum. Iya, Mbak Riri, terima kasih ya waktunya sudah bergabung di live Instagram Rumah Sakit Jaya Solo nih. Iya, akhirnya kita bisa bertemu, bisa ngobrol bareng ya nantinya satu jam ke depan ya Mbak Riri ya. Iya, Mbak Riri, sebelum kita ngobrol banyak nih, tentunya semua sudah tahu ya Mbak Riri, bahwa Mbak Riri ini lagi apa ya, viral mungkin ya, Dok ya. Halo. Di sosial media nih, semua ya, semuanya sudah tahu ya Mbak Riri, apa saja yang sudah dilewati Mbak Riri, kemudian bagaimana Mbak Riri berusaha untuk berdiri kembali setelah pasca kejadian ya, Dok ya, tentunya. Nah, mungkin Mbak Riri nanti juga bisa tanya-tanya sama Dokter Afinia, bagaimana sih untuk menjaga mental kita setelah pasca perceraian tentunya ya Mbak Riri ya. Iya. Tadi sebelum Mbak Riri bergabung, saya juga sudah ngobrol banyak nih sama Dokter Afinia. Nah, gangguan-gangguan mental apa saja sih yang bisa kita dapatkan setelah munculnya perceraian? Nah, salah satunya Dokter Afinia tadi bilang bahwa ada untuk yang gimana, Dok, yang jadi kalau kita sedang mengalami musibah ya, ini kan musibah ya Mbak Riri ya, di luar kuasa kita sebagai manusia gitu. Nah, perceraian akibat seperti tema kita pada hari ini gitu ya. Ini gimana sih, Dok, ngatasi trauma perceraian apabila ada orang ketiga, kan seperti itu ya. Apa aja gangguan mental yang dapat muncul dari sana? Yang pertama pasti akan terjadi trauma ya. Kita jadi tidak percaya, takut membina hubungan baru dengan seseorang, terus kemudian bisa sampai jatuh ke dalam kondisi depresi,
bahkan mengalami gangguan tidur, penurunan konsentrasi, seperti itu. Bahkan yang paling parah bisa mengalami gangguan jiwa berat seperti bipolar atau skizofrenia, gitu kan ya. Cuma kita nggak bahas sejauh itu ya, kita hari ini membahas masalah gimana sih traumanya hanya ke pasangan, apakah ke anak juga akan bisa mengalami trauma, kan seperti itu ya. Ini Mbak Riri kemarin sempat mengalami trauma nggak kira-kira nih? Iya, Mbak Riri mungkin bisa menceritakan sedikit Mbak pengalaman pasca perceraian seperti apa Mbak? Aku kan belum pernah ngerasain trauma putus cinta gitu kan, jadi emang baru itu ngerasain. Terus kalau dibilang apa yang aku rasain, kayaknya agak depresi mungkin iya kali ya, karena kan emang sempat nggak nafsu makan gitu. Itu udah berlalu sih, sebenarnya udah nggak mau diungkit-ungkit. Iya, kita lebih bahas ke yang besarnya aja ya. Gimana apa sih, terutama ke anak ya, bagaimana kita menjelaskan aku sih ke pengen anak. banget tanya, karena aku sampai sekarang masih belum tahu ya gimana caranya baiknya untuk menjelaskan ke anak supaya nggak mengganggu mental anak-anak gitu. Soalnya kan pasti nggak terima dong, nggak akan terima dengan kejadian, maksudnya dengan keadaan kayak gini gitu dong. Itu gimana? Iya, jadi Iya, sekarang kita bahasnya secara global ya. Mungkin bukan Mbak Riri aja yang ngalamin, banyak sekali followers yang melihat di sini. Jadi gini, apa aja sih gangguan yang bisa terjadi pada anak kalau kita mengalami sebuah perceraian dalam rumah tangga gitu ya. Baik itu karena perselingkuhan atau karena KDRT atau karena masalah ekonomi atau sebagainya. Jadi yang terjadi pada anak tuh yang pertama, bisa saja anak ini menjadi krisis kepercayaan. Nah, karena mungkin kok saya beda dengan anak-anak yang lain, seperti itu ya dok ya? Iya, dan krisis kepercayaan karena nih saya harus seperti apa nanti di pergaulan saya, kan seperti itu ya. Nah, tapi tidak semua anak mengalami itu, Mbak Riri. Jadi ada perkembangan di usia-usianya. Nah, yang saya jelaskan ini antara usia sekolah ya, sekolah antara umur 6 tahun sampai 18 tahun lah. Itu pasti mereka mengalami krisis kepercayaan. Yang kedua, bisa saja membenci orang tuanya. Gitu. Terus yang ketiga, bisa lebih nyaman di luar rumah, atau mereka lebih karena malu ya, karena malu orang tuanya bercerai, akhirnya lebih menarik diri, menutup diri, dan akhirnya jatuh ke kondisi depresi, kan seperti itu ya Mbak Riri ya. Cuman jangan khawatir, ini semua bisa kita cegah gitu. Siapa sih yang mau bercerai? Pasti kan Mbak Riri juga tidak menginginkan itu, gitu ya. Para followers JIH, baik pun juga followers Mbak Riri yang sedang mengalami perceraian juga tidak mungkin mau gitu kan ya. Ini adalah sebuah masalah yang tidak diinginkan, yang nggak bisa kita kontrol. Ini anak itu sebenarnya cuma butuh apa? Anak itu butuh kehadiran. Karena ini nggak bisa dua-duanya, bisanya gantian, itu nggak masalah, asalkan hadir. Mereka butuh kehadiran, butuh waktu, butuh pelukan, butuh butuh dirangkul, diyakinkan lagi bahwa tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan ada perubahan yang signifikan atas semua ini gitu. Terus yang bisa dilakukan apa sih, kan gitu ya Mbak Riri pertanyaannya ya. Karena saya sempat baca-baca, ini usia anak Mbak Riri 8 dan 6 tahun ya? 6 tahun. Itu lagi adik Ben sama adik dia lagi banyak pertanyaan. Kalau lagi walaupun pertanyaan ke sana aku belum bisa jawab, tapi janji lah belum tahu nih, ini belum bisa
Halo Mbak Rini, agak putus-putus ya dok ya? Iya, agak putus-putus. Maaf Mbak Rini, Oh gitu. jaringan agak jelek nih, maksudnya agak putus-putus suaranya. Iya, maaf bisa diulang Mbak Rini. Oke. Oke, Udah. Udah Iya. lancar lagi Mbak Rini. Kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sempat ada dari anak aku kan, karena emang ada aku kalau yang dia nggak tahu benar-benar ditanya, ataupun kata-kata yang aneh tuh selalu dia tanyaan. Kayak tanya perselingkuhan itu apa, aku masih belum bisa jawab tuh. Iya, jadi Karena masih anak-anak juga perselingkuhan tuh apa gitu ya. Terus aku kalau tanya kayak gitu dok. Jadi ya mungkin cara menjelaskan memang yang hal pertama yang kita harus lakukan adalah pelan-pelan menjelaskan ke anak, tapi bahasanya sesuai dengan usianya ya. Jadi tidak mungkin kita ngajak ngobrol anak umur 2, 6, 4 tahun, setahun, 2 tahun, 6 tahun, 8 tahun seperti kita ngajak ngobrol orang dewasa, itu kan nggak mungkin. Tetapi mereka harus diberitahu bahwa memang kondisi ayah dan bunda tidak seperti yang dulu lagi. Jadi memang ayah sibuk bekerja, bunda juga sekarang bersama kalian, nemenin seperti biasanya. Kadang bunda ada acara seperti itu, tapi ini adalah kondisi yang terbaik saat ini. Kan pasti anak umur 6 tahun, 8 tahun, ini ya, diajak ngomong seperti itu bisa ya. Terus mulai deh mereka muncul pertanyaan, bunda kok di TV ada ini apa segala macam. Nah itu memang yang karena ini lagi booming-boomingnya ya, jadi memang lebih baik dibatasi untuk melihat sosial media. Itu penting banget. Dan yang kedua adalah kita itu harus ngerti perasaan anak. Jadi kadang kan kita bingung ya, lebih fokus ke aduh gimana ngomongnya ya, aduh gimana ini. Kita lupa perasaan anak ini. Gitu. Jadi lebih sering diajak ngobrol sebenarnya nih anak. Adek gimana hari ini sekolahnya, apa segala macam. Akhir-akhir ini adek sering sedih nggak atau gimana? Enggak, apa seneng kok bunda, itu nggak apa-apa. Tapi anak ini kan nggak hanya usia 6 dan 8 tahun terus ya Mbak Riri, pasti mereka berkembang kan pasti. Jadi kita harus aware sama perasaannya. Jadi walaupun anak itu kan nanti mereka pasti bisa beradaptasi ya, selama Mbak Riri ke mereka juga baik, sayang, komunikasi bagus, ayahnya juga ke mereka peduli. Jadi lama-kelamaan mereka akan mempunyai seperti ini. Oh ya memang orang tuaku sudah tidak bersama, tapi tidak apa-apa, mereka tetap baik-baik saja, tidak saling menjelek-jelekan. Ya, tapi beberapa ada yang ini nggak sih dok, ada beberapa yang kondisi setelah perceraian itu tidak baik-baik saja dok orang tuanya. Nah itu gimana ya dok? Itu kalau itu orang tuanya yang memang harus dikondisikan ya. Harus jangan dikedepankan egonya ya dok ya. Ego itu kan gini, saat kita memutuskan untuk bercerai berarti kita nggak boleh egois, kita harus mikirin anak kan. Nah anak ini punya hati, punya perasaan. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana kata-katanya, tapi kita tidak ada action. Jadi mending ya udah ini bunda masih sama, ayah masih sama. Di situ mereka akhirnya oh ya udah, mungkin mereka ada masalah, tapi papa mamaku masih sayang kok sama aku. Gitu. Jadi tidak selalu anak korban perceraian itu ada gangguan dalam perkembangan itu, enggak Mbak Riri. Karena memang yang dikhawatirkan seperti itu ya Mbak Riri ya, tentunya orang-orang pasti mikirnya dengan keputusan yang kita ambil pasti kan gimana nanti anak-anak gitu, pasti dampaknya anak-anak dan aku berusaha anak-anak gak jadi korban gitu, gimana di gara-gara saya jadi bermasalah gitu. Iya. Terus tadi kalau misalnya ada pertanyaan nih, mama perselingkuhan itu apa? Kita lebih menanyakan, dia taunya itu apa? Gitu. Jadi
lebih ke diskusi aja. Jadi biar dia terselimurkan bahwa oh ini orang-orang lagi ngomongin apa sih gitu. Jadi selama ini oh Ade taunya perselingkuhan ini mah kita Ade itu kan masih bahasan orang dewasa ya. Ya Yuk sih, kita bahas yang lain aja. Misalnya Ade gimana kakaknya sekolahnya? bilang, Gimana? itu kan yang nanya, kalau adeknya itu agak kritis, jadi kakak, itu orang dewasa deh gitu. Jadi udah sih di stop. Tuh. Kakaknya lebih pengertian ya. Jadi sebenarnya tidak masalah Mbak Riri, asal Mbak Riri selalu ada buat mereka gitu. Dan tetap harus move on ya. Move on itu bukan berarti melupakan Betul ya, loh ya. Nggak bukan mungkin berarti bisa itu. lupa. Jadi kalau move on Iya. itu apa sih dok? Jadi iya. Seperti apa dok kalau Move move on? on itu arti dari move on adalah melanjutkan kembali hidup gitu kita. tuh teman-teman tanya ke aku, katanya udah move on belum? Terus kalau bilang udah, oh berarti udah punya pasangan baru. Pasti mereka ngomong gitu, bukan? Nah betul. Soalnya katanya nih ya Mbak Riri sama Dokter Afinia, kalau untuk biar cepat move on nih, hati yang tersakiti itu harus mencari hati yang lain. Nah itu gimana tuh dok? Bener nggak dok? Kalau obat patah hati itu kan jatuh cinta lagi ya. Cuma untuk move on kita juga jangan terlalu cepat jatuh cinta lagi juga kan. Gitu. Iya, jadi move on itu adalah melanjutkan hidup. Bukan melanjutkan hidup. Melanjutkan hidup tuh berarti sudah tidak ada bayang-bayang orang di masa lalu ini. Kalau lupa, Mbak Riri nggak akan mungkin lupa sampai kakek walaupun nenek udah aja punya pasti pasangan masih baru ya ingat. dok? Iya, Mbak Riri siapa yang punya mantan banyak lah ya. Misalnya mantan pacar dulu. Sayangnya Mbak Riri enggak deh kayaknya ya. Iya. Mbak Riri kayaknya memang the one and only. Iya. Ingatan kita tuh semua tersimpan di otak kita kan, di hipokampus ya. Itu tuh nggak akan mungkin bisa lupa kecuali maaf kita ada sakit pikun atau demensia. Itu aja belum tentu lupa loh. Orang yang demensia itu kejadian-kejadian yang masa lalu dia justru ingat gitu. Kejadian-kejadian yang dekat justru nggak ingat. Habis makan dia lupa makan lagi. Kan kayak gitu ya. Jadi nggak akan bisa lupa Mbak Riri. Yang bisa Mbak Riri lakukan atau ibu-ibu di luar sana lakukan ataupun bapak-bapak di luar sana lakukan adalah melanjutkan hidup. Melanjutkan hidup. Dengan Mbak Riri lagi melanjutkan hidup sekarang. Betul. Dengan banyak kesibukan tentunya Mbak Riri ya. Nah, itu. Jadi yang dibilang move on tuh bukan ketemu yang baru, tapi udah lanjut hidup belum? Kalau kemarin kan boleh ya, marah, males, dalam kamar, nggak mau makan. Kita nggak apa-apa ya dok. Lakukan itu dulu semua sampai puas dulu, setelahnya baru kita. Itu wajar ya dok? Oh manusiawi. Manusiawi ya. Manusiawi. Saat kita menghadapi masalah itu ada yang namanya fase Kluber-Ross ya. Jadi fase di mana kita mengalami masalah. Ada masalah nih, cobaan, marah dulu dong. Cuma kan Allah itu ngasih batasan ke kita. Nggak mungkin kan marah lama-lama. Habis marah, nangis, capek dong. Capek. Habis capek, mulai menerima tuh. Oh iya ya. Udah mulai menerima, mulai berpikirlah kita. Mulai berpikir, oh iya ya harus ngapain lagi. Udah akhirnya mulai acceptance tuh. Mulai dewasa, mulai bijaksana. Oh iya ya, untung sekarang. Gitu. Enggak besok-besok di saat anak-anak sudah besar. Jadi ada setelah kita udah bisa move on, untung ya sekarang saya udah ngerasain. Iya, enggak kalau misalkan nanti anak-anak udah gede lebih susah lagi untuk menjelaskan. Nah, anak-anak lebih tersakiti lagi, mereka udah dewasa. Oh, berarti lebih ngerti ya kalau ya. dewasa ya dok, daripada usia dini kayak sekarang itu. Kalau dewasa mereka bisa lebih membenci orang tuanya dong. Karena lebih mengerti ya. Karena lebih mengerti kan Mbak, lebih mengerti, lebih malu, udah masuk kehidupan sosial yang lebih banyak. Nah seperti itu. Jadi oh iya berarti
memang ini belum yang terbaik buat saya, berarti akan ada yang lebih baik dari itu, kan gitu. Jadi kalau saya sih lihat Mbak Riri sekarang udah dalam fase menerima ya dan sedang move on kan, itu justru bagus, itu inspirasi untuk wanita-wanita lainnya. Betul. Gitu. Amin. Jadi karena memang banyak juga nih Mbak Riri yang maksudnya susah untuk melewati ini semua ya dok ya. Ada yang sampai bertahun-tahun baru bisa move on, sampai yang benar-benar udah males ngapa-ngapain, tidak ada semangat hidup, seperti itu banyak juga ya dok ya. Banyak juga ya Mbak Riri, dan tapi kita lihat di sini Mbak Riri udah top banget nih, bisa berdiri lagi, bisa beraktivitas kembali, kemudian dengan hati yang mungkin kemarin hancur, tapi bisa juga untuk menguatkan anak-anak, seperti itu ya dok ya. Iya gitu Mbak Riri. Nah Mbak Riri, sebelum kita ngobrol banyak lagi sama Dokter Afinia, di sini sahabat JH Solo ternyata banyak yang mau menyapa Mbak Riri nih Mbak dengan pertanyaan nih dok. Nanti sebelum kita lanjutkan lagi obrolan dengan Dokter Afinia, kita baca pertanyaan dari sahabat JH ya Mbak Riri ya. Nah sahabat JH, sebelum saya bacakan pertanyaan dari para sahabat JH, saya ingatkan bahwa di acara Health Talk kita ini dok, kita mau bagi-bagi hadiah nih dok. Kita mau kasih uang tunai Rp800.000 untuk 8 orang yang beruntung. Nah, Mbak Riri, kita memang Rumah Sakit JH Solo tuh hobi banget bagi-bagi hadiah, Mbak Riri. Seperti itu. Nah, pantengin terus acaranya sampai selesai, karena nanti kita akan pilih 8 orang beruntung yang masing-masing akan mendapatkan Rp100.000. Nah, saya akan bacakan pertanyaannya Mbak Riri ya. Untuk Mbak Riri dulu mungkin ya. Untuk Mbak Riri nih. Nah, ini dari Adela _ Rizky. Oh iya, yang dari ini aja dulu ya, dari Maharani.Mars. Nah, kenapa sih Kak Riri bisa strong sampai sekarang? Bisa strong sampai sekarang nih Mbak. Adakah hal yang Mbak Riri pikirkan agar tidak menambah dampak buruk bagi anak-anak ke depannya? Seperti itu Mbak. Silakan Mbak Riri. Kenapa nih Mbak bisa strong banget nih? Kalau ditanya, ya kan lihatnya dari luarnya aja. Aku sih berusaha buat nggak nunjukin kalau aku kenapa-napa ya. Kayak dari dulu juga aku bilang pengennya kasih energi yang positif lah ke orang-orang. Kalaupun aku sedih, aku kesel, itu pengennya ya udah aku aja yang tahu gitu. Jadi ya mudah-mudahan jadi inspirasi juga sih buat orang-orang kalau misalnya lagi sosial media gitu. Aku pengen baik-baiknya aja. Oh, gitu ya. Jadi sedihnya nggak perlu ditunjukkan ya Mbak ya. Walaupun mungkin yang tidak terlihat itu misalkan nangis sepuasnya dulu, abis itu terlihat baik-baik lagi di depan kamera ataupun di depan orang lain, seperti itu ya dok ya. Itu kayak gitu wajar ya, sih, itu copingnya berarti udah luar biasa ya. Berarti ya kita kan wajar ya sedih ya, manusiawi. Tapi begitu sedih kita sekali lagi semua itu ada batasnya. Di saat kita sedih, kita merasa oke, saatnya move on, saya harus melanjutkan hidup saya kembali ya. Kembali kan, Mbak Riri masih punya anak-anak. Itu kan dulu ya, maksudnya kalau sekarang sih kalau ditanya kenapa bisa kuat ya karena anak-anak. Maksudnya kalau nggak pernah sedih, nggak pernah marah, nggak pernah. Aku manusiawi, aku pernah kayak gitu. Cuma ya cukup aku aja gitu. Kalau ditanya sekarang gimana bisa strong ya karena ada anak-anak juga sih. Udah move on aku dia udah move on ya. Dan juga pastinya siapa lagi sih yang akan menguatkan anak-anak kalau bukan kita ya nggak Mbak Riri, ya kan? Tentunya Mbak Riri juga ada rasa ingin ya sudah lah, kalau misalkan memang sedih sudah berlalu, anak-anak nggak boleh bersedih, seperti itu ya Mbak Riri ya. Gitu ya, oke. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan yang selanjutnya Mbak Riri dari Ayu_Mute. Ya, halo dok dan Kak Riri, maaf izin bertanya. Selain karena anak, apa yang menjadi motivasi terbesar? Nah, ini lanjutan yang tadi yang Mbak Riri ya. Tadi kan Mbak Riri bilang motivasi terbesar Mbak Riri adalah anak-anak. Nah, selain anak-anak, apa yang menjadi motivasi terbesar Mbak Riri untuk tetap semangat dan bangkit dari ujian hidup ini? Keluarga sih sama orang tua yang jadi motivasi kedua setelah anak-anak gitu. Ya,
karena Iya. masih ada keluarga dan orang tua yang memang harus kita bahagiakan juga Mbak Riri Masih ya, pengen kita tentunya. bahagiain dan dia masih pengen kita ngelihat aku bahagia gitu. Keren deh, keren banget deh pokoknya. Iya, keren banget ya. Iya. Nah, ya Mbak Riri, jadi memang keluarga itu memang support system yang ini banget ya dok ya, Iya. yang benar-benar berpengaruh banget untuk kehidupan selanjutnya setelah Iya, perceraian iya. ya dok ya, memang seperti itu ya. Iya. Iya, oke. Terima kasih Mbak Riri untuk jawabannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Almaratus86. Kak Riri, apakah setiap anak yang broken home harus membutuhkan pendampingan dari psikolog untuk perkembangan mentalnya? Nah, Itu ini lebih ke aku kayaknya ya ke dokter pertanyaannya ya. Arini ya. Tapi kalau dari Mbak Ririnya sendiri, anak-anak belum pernah ya Mbak dibawa ke psikolog atau psikiater untuk apa namanya, untuk mengembalikan semangatnya Belum, kembali gitu? aku Sudah dulu pernah mungkin sempat Mbak Riri? akunya aku dulu pengen mau harus kemana, kayak gimana, cuma gak tau kayak lupa begitu aja gitu, lebih kayak gitu. Jadi nggak jadi, padahal udah pengen banget nyari, pengen. Ya, nah, untungnya ketemu dokter Afinya nanti bisa sekali ditanyakan ya Mbak ya. Tapi kan Ya. sekarang udah move on ya. Bagus. Jadi mungkin dokter bisa iya, dijelaskan. menanggapi pertanyaan itu ya, jadi dari Almaratus, apakah setiap anak korban perceraian itu harus pendampingan psikolog ataukah yang sedang apa namanya pasangan ini yang sedang mengalami perceraian apakah harus ke psikolog? Jadi gini, ke psikolog atau ke psikiater jika memang sudah mengalami hendaya itu apa ya? Mulai ada perubahan perilaku, tapi ini yang menetap dan dalam jangka waktu lama. Contohnya gini, depresi itu bukan hanya sekedar sedih terus kita depresi, enggak loh. Depresi itu ada ringan, sedang, dan berat. Dan depresi itu adalah suatu perasaan sedih yang berkepanjangan, biasanya lebih dari 2 minggu. Jadi kalau misalnya sekarang kita senang, besok kita sedih cuma sehari, 2 hari, itu bukan depresi. Depresi itu dia sedih yang berkepanjangan selama 2 minggu, disertai perasaan-perasaan, udah nggak ada energi, nggak ada semangat, melakukan hobi udah nggak mau, ada perasaan rendah diri, menyalahkan diri sendiri, konsentrasi berkurang, ada gangguan tidur, gangguan makan. Nah, itu baru dikatakan depresi. Depresi ringan sedang. Tapi kalau sudah ada keinginan, maaf ya, untuk bunuh diri, keinginan untuk self-harm, menyakiti diri sendiri, sampai yang tadinya bekerja ini udah nggak kerja, udah nggak mau mandi, nggak mau makan, itu termasuk depresi berat. Jadi memang ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatannya. Ya, orang dengan depresi ringan jarang ke psikiater biasanya. Tapi begitu depresi sedang ataupun berat yang udah, maaf ya, ada rasa-rasa ingin mati, tidak berguna, seperti itu, itulah yang harus kita bawa untuk mendapatkan pertolongan. Pendampingan gitu. Dari seorang psikiater ya. Pendampingan dari seorang psikiater. Terus anak-anak yang bagaimana? Kalau misalnya anak orang tuanya cerai nih, tapi dia sekolahnya masih bagus, makannya masih oke, dia main masih main, ya enggak perlu. Tapi kalau si anak ini murung, dia di kamar aja, udah nggak mau sekolah, nggak mau mandi, ngelamun, terus itu terjadi selama lebih dari 2 minggu, ya harus segera dibawa sebelum dia jatuh ke depresi yang lebih berat atau gangguan yang lebih berat lagi. Berarti kita patokannya 2 minggu itu ya dok ya? Iya, jadi misalnya kok kita habis bercerai nih, terus kok nggak kuat ya rasanya ini apa segala macam. Kalau support sistemnya bagus kan nggak apa-apa ya. Tapi begitu support system tidak ada, semua orang mengejudge, teman nggak ada, tidak apa-apa. Kalau misalnya masih ringan, boleh ke psikolog, tidak masalah. Kalau memang udah ada gangguan yang sedang berat, silahkan ke psikiater, tidak masalah. Gitu. Jadi tidak usah takut. Sekarang itu ke psikolog sama ke psikiater tuh bukan stigmanya jelek, oh
Kalau orang ke psikiater berarti dia gila dong, Ada enggak. gangguan jiwa Iya, seperti itu ya dok ya. tidak gitu. Jadi Iya, orang sudah open kalau dulu minded kan dengan itu semua. psikiater pasti Gimana? masalah nih gangguan jiwa nih gitu ya. Betul. Karena zaman dulu orang kalau belum ngamuk, belum teriak-teriak, ini belum dibawa gitu Iya, ke betul. psikiater karena malu itu tadi. Tapi kan sekarang udah 2022 ya. Iya, udah ini ya dok ya. Maksudnya itu hal biasa ya dok. Hal biasa karena memang menurut saya dok ya, daripada kita berbicara ke yang maksudnya orang atau yang teman segala macam, mungkin itu juga tidak netral ya dok. Kalau kita misalkan ya Mbak Riri ya, kita misalkan curhat ke psikiater, lebih netral mungkin ya untuk saran-saran yang kita dapatkan seperti itu nggak sih dok? Iya, lebih ke nggak judgement lah ya gitu. Tapi kalau misalnya support sistemnya bagus, teman-temannya juga baik-baik, alhamdulillah ya, it's okay, tidak masalah. Iya. Jadi tidak harus selalu mendapat pendampingan psikolog atau psikiater. Kecuali sudah ada perubahan behavior, perilaku, sudah ada perilaku-perilaku yang nggak rasional, silahkan. Itu butuh sekali pendampingan gitu. Iya. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini dari @Adhar_Ismail untuk Mbak Riri. Halo Mbak Riri, berapa lama Mbak Riri akhirnya bicara kondisi yang ada? Dan siapa orang pertama yang Mbak Riri jadikan tempat curhat? Iya, karena setahu saya pernah dengar juga nih Mbak Riri agak lama juga menyimpan lumayan Mbak Riri ya. Nah itu ya. Dan ini ternyata juga ada pertanyaan nih Mbak Riri, berapa lama nih Mbak Riri berani bicara kondisi yang sebenarnya? Jadi berapa lama Mbak Riri menyimpan hal ini Mbak? Berapa lama ya? Tapi kalau pertama aku ngerasain gak enak, itu aku langsung cerita sih, cuma ke 2 orang gitu. Jadi kalau buat kayak ke keluarga itu lumayan lama sih. Jadi ada teman ngobrol untuk masalah ini ya Mbak Riri ya sebenarnya. Ada. Jadi kalau itu tapi bukan keluarga ya. Kalau ke keluarga itu setelah beberapa bulan lah, lupa 5 bulan. Karena memang kalau misalkan kita pendem sendiri itu memang juga nggak bagus ya dok ya. Iya. Memang sebaiknya diungkapkan, jangan maksudnya kadang kan, aduh nanti takutnya malah ada masukan-masukan yang nggak benar atau gimana. Banyak juga yang seperti itu kan ya dok ya. Tapi ya memang harus memilih tempat curhat yang tepat ya gitu. Kalau kita rasa, kalau curhat ke dia kok kayaknya sedikit ember ya, nanti dia cerita kemana-mana atau ada judgement, itu mending kita yang nyaman-nyaman aja gitu. Gak masalah sih. Gak masalah ya. Gak masalah. Itu manusiawi, sangat amat manusiawi. Gitu. Iya. Oke. Terima kasih jawabannya Mbak Riri dan Dokter Afinia. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini dari Yunitasari_Dwi10. Kak mau tanya dong, gimana kita kasih pengertian ke suami bahwa ada anak istri di rumah yang harus dibahagiakan? Oh ini mungkin suaminya Dokter Afinia ya. Jadi ceritanya mau menyadarkan suaminya nih dok, yang kelihatannya sudah melenceng dari jalur. Ya kan Mbak Riri ya? Iya, cuma masalahnya menasehati orang yang sedang jatuh cinta itu sulit ya. Iya, sulit karena gini, semua perasaan, kita kan mikirnya perasaan, pikiran itu diatur di sini, enggak ya? Perasaan, pikiran kita tuh ya diatur di otak kita. Nah, di otak kita tuh ada yang namanya amigdala. Amigdala itu yang mengatur semua proses cinta, seksual, rasa nafsu, emosional. Di saat itu sedang tinggi, sedang mendominasi, mau dinasehatin kayak apapun nggak bisa. Oke, sehari dia sadar, nanti kembali lagi. Iya, jadi kalau misalnya kemungkinan atau keberhasilan menyadarkan orang yang sedang berselingkuh ya
Zero, kecuali dia punya komitmen yang baik atau etikat yang baik bahwa oh ini sebuah hilaf. Hilaf tuh beda ya sama sengaja ya. Kalau hilaf itu ya memperbaiki, ada perjanjian yang tertulis Dan tidak akan diulang lagi. tidak akan diulang lagi. Kalau itu berkomitmen, oke, berarti itu suatu kehilafan, tidak apa-apa. Itu manusiawi juga sebagai seorang manusia. Tapi kalau udah sekali, dua kali dikasih kesempatan, kok masih ya, berarti ya memang sudah tidak ada niatan gitu. Jadi pasti sulit untuk meyakinkan bahwa ini loh ada anak dan istri yang harus dibahagiakan, tidak bisa. Gitu. Dan tentunya ya dok ya, maksudnya mungkin maksudnya kalau begitu ketahuan ya dok ya terjadi perselingkuhan, mungkin awalnya memang kembali lagi ke keluarga, tapi kalau memang ternyata dari hatinya memang belum gimana ya dok menjelaskan tadi ya? dari pikirannya, dari juga. otaknya, dari amigdalanya dia belum ada kesadaran, ya sulit. Tentunya akan kembali lagi ya. Jadi salah satu pilihan terbaik adalah ya kita move on. Kita melanjutkan hidup kembali tanpa dia. Gitu. Dan mungkin Mbak Riri, maaf, ini lagi ya Mbak Riri ya, flashback kembali. Jadi mungkin dulu juga sudah berusaha untuk berbicara ini ya dengan mantan suami ya Mbak ya, bagaimana untuk kembali lagi ke keluarga seperti itu, maksudnya sudah ya Mbak Riri ya. Itu deh. Iya. Oke. Jadi memang nggak mudah, tapi semua itu pasti sudah dicoba ya dok ya, untuk mengembalikan kembali suami untuk kekeluargaan maupun anak-anak gitu ya dok ya. Iya. Oke, iya, terima kasih dokter Mbak Riri. Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya dari dari Triazuros _ Triazuros, agak susah nih soalnya ininya ya, nama IG-nya nih. Bagaimana cara menciptakan hubungan pergaulan yang baik walaupun status kita sebagai janda dok? Nah, mengingat janda sering sekali kena salah kaprah. Nah, ini dok, iya. Gimana dok? Itu ya hanya masalah stigma ya sebenarnya ya. Jadi ya kita kan nggak bisa mengendalikan semua pikiran orang di luar sana. Kalau misalnya menciptakan hubungan pergaulan yang baik, ya kita memilih teman yang baik, teman yang positif. Dengan kita berteman dengan orang yang positif, mau maaf sebagai janda, atau dia single parents, atau dia seorang yang dalam terikat sebuah pernikahan, ya nyari temennya yang baik-baik gitu. Jadi agar kita tidak terbawa oleh stigma-stigma yang bahwa kalau udah jadi janda nanti begini apa segala macam, enggak gitu. Jadi ya nyari teman yang memang harus yang positif, ya. Jadi nanti aulanya pun positif ya dok ya. Benar. Seperti itu ya. Iya. Dan itu saya lihat di Mbak Riri Mbak Riri lakukan, itu bagus banget. Jadi Mbak Riri menyibukkan dengan orang-orang yang positif tentunya ya dok positif, merawat diri, tambah cantik, tambah sayang ke anak-anak, itu udah sesuatu yang luar biasa. Sudah benar banget yang dilakukan oleh Mbak Riri ya dok ya. Inspiring lah, inspiring. Iya. Ada lagi dari Endah ya? Iya, dari ini dok, mungkin saya bacakan dulu dari Endah ya dok ya, Endah.Aprilia. Nah, dokter, ortu saya pisah dan sudah menikah nih, masing-masing sudah menikah. 2 kakak ponakan gitu juga. Karena ini saya sempat di poli jiwa 2,5 tahun. Saya khawatir film kinan atau orang ketiga juga terjadi ke saya. Nih, bagaimana tipsnya biar bisa sembuh? Ini kayaknya film layangan putus lagi viral banget ya. Iya. Jadi ini si Endah sedang mengalami trauma ya. Endah sedang mengalami trauma, dia ke poli jiwa udah 2,5 tahun. Nah ini karena kita tidak bertemu langsung dengan Endah, di sini saya harus tahu diagnosa apa yang sedang Endah alami. Kan udah 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Iya. Apakah memang Endah ini mengkonsumsi obat dari psikiaternya atau enggak? Dan ke psikiater itu sebenarnya tidak selalu dengan obat ya. Kita selain dengan obat kita ada psikoterapi gitu. Jadi tidak usah takut bahwa nanti pasti dikasih obat, itu juga enggak. Nah ini dia ke poli jiwa 2,5 tahun, terus tiba-tiba ada film layangan putus. Ini gini ya, kalau memang tidak siap nonton dan memang nanti ke-trigger, enggak masalah gitu. Iya. Kan bisa usah nonton ya dong. Nonton. Nggak mau nonton ya. Itu nggak masalah, itu pilihan kan ya Mbak Riri. Jadi kita sembuhkan dulu traumanya, karena gini.
cinta itu kan kuat ya. Cinta itu tuh kuat. Namanya lagi cinta ya. Cinta tuh kuat. Begitu ada suatu pengkhianatan itu ya pasti lukanya akan sangat dalam karena saat kita mencintai seseorang di situ kita mempunyai harapan. Saat kita berharap kita mempunyai rencana. Nah, begitu ada sesuatu yang datang mematikan harapan kita, pasti sakit. Nggak enak, sakitnya banget. Nah, disitulah terjadinya trauma. Nah, kalau sudah terjadi trauma, saran saya memang harus selain misalnya nih Mbak Endah tadi dapat pengobatan ya dari psikiaternya, didampingi dengan psikoterapi. Psikoterapi itu adalah ya mengubah perasaan kita. Mana sih yang salah? Oh, aku trauma nih, aku takut nanti kalau menikah nanti seperti orang tuaku. Nah, itu kan suatu pemikiran yang salah ya. Itu yang harus di psikoterapi atau di terapi. Gitu. Oh, gitu ya, Dok ya. Iya. Ya, berarti memang apa namanya? Tadi dari Mbak Endah tadi ya, Dok ya. Memang apa namanya? Kalau orang ketiga tuh kalau misalkan kita nonton film yang tentang orang ketiga, sebaiknya mending dihindari nggak sih, Dok? Kalau menurut saya. Jadi daripada membuka luka lama lagi gitu, mending kita hindari aja gitu ya. Oh, sesuatu yang kira-kira kita belum siap, oh ini nanti malah jadi trigger, kita tidak masalah untuk menghindari itu. Tetapi jangan sampai semua hal kita hindari, maksudnya jadi nggak mau ketemu orang, jadi WA dimatiin, udah aku nggak mau lihat apa segala macam ya. Jangan kayak gitu juga ya, Dok ya. Kalau misalnya nih Mbak Riri, aku nggak mau lihat TikTok yang aneh-aneh juga nggak apa-apa, itu wajar. Masih banyak hiburan-hiburan lainnya ya tentunya ya. Iya, makasih dokter penjelasannya. Nah ini Mbak Riri ada pertanyaan juga nih dari sahabat JBH Solo dari Ayu_Newt. Bagaimana cara Kak Riri mempersiapkan atau mengelola mental anak untuk kehidupan kedepannya yang mungkin suatu saat akan ada omongan yang kurang baik tentang ayah mereka. Nah itu bagaimana Mbak? Bisa aku tetap menjelaskan kalau papanya tuh ya orang yang baik, kayak misalnya apa ya gitu, kayak misalnya hari ini main sama papa, kamu pengen banget main sama kamu, gitu aja sih, nggak pernah berkata atau menjelek-jelekan papanya anak gitu. Iya, jangan ya. Jadi karena apa? Di saat kita mulai menjelek-jelekan, nanti kalau anak udah gede, anak bisa mikir, ini kok mama jelek-jelekin papa terus sih? Atau misalnya sebaliknya, papa kok jelekin mama terus sih? Padahal papanya nggak pernah jelek-jelekin. Atau mamanya nggak pernah jelek-jelekin. Tapi yang satunya menjelek-jelekan terus. Jadi misalnya gini, anak-anak ikut Mbak Riri jelek-jelekin terus. Tapi yang sana enggak. Kan anak ini jadi, mereka makin dewasa kan makin bisa berpikir ya. Tapi iya, jadi kita harus bertanggung jawab. Oh, kita sudah mengorbankan banyak hal, jadi ya kita jangan saling menjelek-jelekan. Udah bagus tuh pokoknya. Karena mungkin karena ini ada juga ya Mbak Riri ya, yang saya bilang di awal tadi, ada yang hubungannya tidak baik pasca perceraian. Jadi kadang juga ke anak-anak juga selalu menjelek-jelekan mantan pasangannya gitu ya Mbak dokter ya. Iya. Jadi sebenarnya hal itu harusnya dihindari karena juga akan mempengaruhi mental anak itu sendiri ya Dok ya. Ya. Jadi memang Mbak Riri udah oke banget nih ya. Jadi menjelaskan ke anak-anak bahwa sosok ayahnya itu orang yang baik. Nah, tapi mungkin sekarang kondisinya memang tidak bisa bersama-sama lagi seperti itu ya Mbak Riri ya. Iya. Kalau dari Mbak Riri sendiri mau ada pertanyaan nggak nih? Nah, iya, mungkin Mbak Riri nih, tadi kan kita udah bacain banyak pertanyaan dari sahabat JIH. Nah, dari Mbak Riri mungkin ada yang mau ditanyakan lagi ke Dokter Afinia, Mbak Riri. Sebelum kita mengumumkan. Oh iya, nanti kan kita mau kasih hadiah buat sahabat JIH. Iya. Nah, mungkin ada pertanyaan untuk Dokter Afinia. Ya, terlalu ingat-ingat gitu aja. Kayaknya kalian sekarang fokus ke anak-anak ya, Mbak Riri ya. Sama paling setuju sih semua. Maksudnya gimana? Itu sih harus punya pasangan baru, harus anjurin kayak gimana. Yang kan bilang kalau dibilang trauma, nggak trauma, tapi sendiri aja gitu. Belum ada.
mengganti. Nggak Nggak masalah, masalah. me time dulu ya. Jadi move on itu punya pasangan Nggak masalah. baru. Nggak melulu harus punya pasangan baru ya dok ya? Enggak, move on itu adalah kita melanjutkan hidup. Melanjutkan hidup itu kan baik dengan, kan ini anak-anak kan juga butuh apa ya, butuh ibu yang kuat. Kita nggak pernah tahu secara finansial nanti bagaimana. Jadi kan bukan hanya Mbak Riri saja, ibu-ibu, seorang ibu di luar sana atau bapak-bapak juga lanjutkan hidup kalian dengan hal-hal yang positif. Maksudnya kunjungi teman-teman yang bisa membawa vibes positif, sibuk ke pekerjaan, merawat diri gitu. Merawat diri itu kan berarti rencana kita untuk memantaskan ke orang yang nanti selanjutnya akan menjadi. Jadi lebih lebih fokus ke diri sendiri dulu aja. Jangan terlalu cepat juga. Kalau sudah seperti ini berarti selanjutnya harus lebih berhati-hati. Bukan pemilih yang selektif harus perfeksionis, enggak ya. Tapi lebih ke banyak pertimbangan, nasihat orang tua, feeling orang tua tuh harus kita perhatikan ya dok ya. Seperti itu. Karena biasanya feeling orang tua tuh banyak benernya ya. Banyak benernya. Jadi ya. jangan terlalu terburu-buru juga. Intinya move on itu melanjutkan hidup. Gitu. Kalau sekarang yang bisa dilakukan dengan sibuk mengurus anak dan sibuk bekerja nggak masalah. Bekerja itu kan kita memindahkan energi stres kita ke suatu hal yang positif. Asal cintai pekerjaan. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Memang apa ya dok ya, kan fenomena perceraian karena orang ketiga ini kan memang lagi marak-maraknya kayaknya ya dok ya. Jadi di lingkungan saya pun banyak banget seperti itu dok. Ya, nah, setelah perceraian itu kan banyak juga yang saya tadi bilang keadaannya tidak baik-baik aja. Nah, Mbak Riri mungkin bisa kasih tips sedikit nih bagaimana sih maksudnya komunikasi dengan mantan pasangan tentang anak tuh bagaimana gitu Mbak Riri, karena kan pasti rasa sakit itu kadang masih ada ya dok ya. Nah, tapi mau nggak mau kan kita harus komunikasi nih tentang anak. Bagaimana nih Mbak Riri bisa kasih tips sedikit nggak untuk para wanita yang mungkin mengalami hal yang jangan sama dengan egois, Mbak Riri? Jangan egois sama diri sendiri. Maksudnya kalaupun ada rasa-rasa gimana dilawan aja. Kita udah harus fokus ke anak-anak gitu. Kalau aku sih jadi disampingin egonya ya Mbak Riri ya. Itu aja sih kalau aku mah tipsnya. Lain yang tapi memang harus dijaga ya dok ya, komunikasinya tetap harus baik ya dok ya. Kita emang dari awal baik sampai sekarang gitu. Emang karena udah maksudnya kita mau kejadian kayak gini pun kita udah bilang sebelumnya kalau kita nantinya akan tetap baik-baik buat anak-anak. Iya, dan pasti sesuatu yang kesabaran terus kekuatan itu kan pasti akan dapat ganti yang jauh lebih baik. Amin gitu kan ya. Iya, kalau saya sih tetap pesannya kalau memang butuh, kita sudah merasa bahwa kok aku ada hendaya ya, aku ada perubahan perilaku ya, seperti itu, jangan malu untuk konseling apapun itu. Gitu. Iya, dan satu lagi dok, memang kan menjadi single parent tuh nggak mudah ya dok ya. Di sini juga tadi saya sempat baca dari sahabat JIH, jadi menjadi single parent yang kuat dan menjadi individu yang positif, karena banyak laki-laki yang tentunya setelah kita menjadi single parent mungkin bisa mendekati gitu ya dok ya. Nah itu gimana sih dok untuk menghindari hal-hal stigma yang buruk gitu di masyarakat sebagai single parent gitu? Iya, itu di pertanyaan yang tadi ya sudah ditanyakan oleh Mbak siapa tadi itu, bahwa memang kita nggak usah terlalu peduli ya dengan omongan-omongan orang, karena bagaimanapun juga yang paling penting adalah satu circle kita. Yang paling penting adalah ayah, ibu, saudara, anak. Mereka saja cukup buat kita. Untuk hal-hal di luar itu kita tidak usah pedulikan, karena bagaimanapun juga mereka tidak ada kontribusi apapun dalam hidup kita. Tapi kalau ayah, ibu, saudara, anak itu mereka ada. Di situ saja cukup. Jadi kita cukup fokus ke hal-hal yang positif.
Kalau nurutin stigma di luar sana nggak akan nggak akan selesai. selesai. Berusaha Cuek. jadi orang yang cuek aja ya Bener, dok ya. cuek. Nah, ini Iya, cuek aja. Gimana, gimana? Tapi maju ke depan terus, nggak usah naik kanan kiri. Iya, Iya benar. betul Kalau banget. sebagai seorang perempuan ya yang kita bisa lakukan ya kita lebih merawat diri, Betul. lebih ke hal Nah itu positif. dia dok, kadang ada juga ya Mbak Riri ya yang udah maksudnya saking Nah, terpuruknya gitu jadi males dandan, males mempercantik diri. itu Ada salah ya. itu gimana itu dok? Harusnya Iya, jangan ya ya harusnya malah. jangan lah kan. Ya kita kan juga harus menghargai diri sendiri ya. Tuhan ngasih kita kulit, ngasih kita wajah juga harus dijaga. Itu termasuk ibadah juga, nggak masalah. Gitu. Nanti malah maksudnya orang akan melihatnya setelah perkembangan kok malah jadi semakin ini ya, semakin maksudnya nggak bisa merawat diri, nanti malah jadi semakin kelihatan nggak menarik gitu ya dok ya. Ya, contohnya Mbak Riri ini lah Iya, inspiring banget ya. nah, Mbak Riri makin cantik ya dok ya. Udah ada pemenangnya nih giveaway-nya ya. Oke, ya Mbak Riri ini udah ada pemenang giveaway-nya nih Mbak Riri. Asik. Yang ditunggu-tunggu nih ada 8 orang yang beruntung. Jadi tadi saya sudah sudah dikasih tahu sama Mince nih ada 8 orang pemenang yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp100.000 untuk masing-masing pemenang ya Mbak Riri ya. Nah ini saya akan bacakan pemenangnya. Yang pertama adalah Cynthia Ayu Sukma Pratiwi. Selamat pada Cynthia Ayu Sukma Pratiwi. Kemudian yang kedua dari Dewi Listiarini. Selamat pada Dewi Listiarini. Kemudian yang ketiga ada Maharani.Mars. Nah, selamat juga kepada Maharani.Mars. Kemudian yang keempat ada Adil Kalaru. Selamat juga kepada Adil Kalaru. Kemudian ada yang kelima dari Fitri double R-nya 3 nih. Fitri W08. Selamat pada Fitri WO8. Kemudian selanjutnya ada Asafira Rusyanto. Selamat. Kemudian yang selanjutnya ada pemenangnya adalah Uni Idani. Ya, selamat juga kepada Uni Idani. Dan yang terakhir selamat kepada Dinarta. Selamat kepada para pemenang. Nah, ini Mbak Riri di sini banyak banget yang menyapa Mbak Riri, katanya hatinya cantik seperti berlian, cantik hati, cantik rupanya. Nah, kemudian juga Mbak Riri harus kuat, jadi menginspirasi banget, harus kuat seperti Mbak Riri katanya. Jadi semua menguatkan Mbak Riri di sini ya dok ya, semua mendukung Mbak Riri. Jadi kalau kasus aku dilihat orang, takutnya nih orang-orang yang tadinya masih bisa diperbaikin, takutnya tuh langsung ambil keputusan pisah. Itu yang aku takut banget. Jadi pengennya sih kalau misalnya masih bisa diperbaikin, coba diperbaikin dulu, jangan ambil keputusan gitu aja. Takutnya orang jadi ngelihat aku jadi buru-buru, kira kayak gitu aja sih dong. Iya, nggak apa-apa, itu kan pasti pertimbangan ya, makanya tadi tidak semua kita juga misalnya sebagai psikiater itu tidak boleh menyarankan untuk berpisah. Kita lebih ke kliennya bagaimana, nyamannya bagaimana. Kalau masih kalau misalnya datang konsultasi berdua, berarti kan kita lihat pasangannya masih niat ya. Kalau dua-duanya saling memperbaiki itu jangan. Jadi kalau dua-duanya saling memperbaiki, memaafkan, lanjut. Memperkuat biasanya kita tulis gitu ya, ini ya, hitam di atas. Iya, jadi harus dicoba perbaiki dulu, usaha dulu ya dok ya. Iya, harus diusaha dulu. Makanya kan pas orang bercerai itu kan nggak sebulan 2 bulan keputusannya, pasti sudah bertahun-tahun. Dimantepin dulu hatinya pastinya ya dok ya. Benar. Iya. Jadi nggak dengan keputusan yang maksudnya mendadak ataupun tiba-tiba seperti itu ya dok ya. Iya. Jadi sudah dengan pemikiran yang matang ya dok ya tentunya ya. Iya. Ya Mbak Riri, sekali lagi saya akan bacakan pemenangnya ya. Mungkin tadi pemenangnya kurang menyimak, jadi saya akan bacakan lagi untuk pemenang giveaway-nya ya Mbak. Ya. Jadi yang pertama ada Cynthia Ayu Pratiwi. Kemudian yang kedua dari Dewi Listiarini, kemudian yang ketiga ada Maharani.Mars,
Yang keempat ada Adil Kalaru, kemudian yang kelima Fitri WO 8, kemudian yang keenam Asafira underscore Rusyanto, kemudian yang ketujuh ada Uni Idani, kemudian yang kedelapan adalah Dinartan. Ya, selamat kepada pemenang giveaway. Jangan lupa nanti DM ke Mince ya untuk mendapatkan hadiahnya. Masing-masing akan mendapatkan uang tunai Rp100.000. Nah, ya Mbak Riri dan Dokter Afinia. Nah, kita udah ngobrol banyak banget ya. Mbak Riri inspirasi banget ceritanya ya dok ya, jadi bisa menguatkan juga orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan Mbak Riri. Nah Mbak Riri, saya terima kasih sekali waktunya untuk bergabung di live Instagram Rumah Sakit Jaya Solo. Nah Mbak Riri, mungkin sebelum kita tutup acaranya, mungkin Mbak Riri ada sedikit closing statement nih untuk para sahabat Jaya Solo, menguatkan mungkin untuk yang mengalami hal yang sama dengan untuk Mbak siapa Riri. nih maksudnya? Untuk sahabat Jaya Solo yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Mbak Riri, ada sedikit kata-kata untuk menguatkan lah Mbak Riri. Jadi kalau aku sih tetap semangat ya buat kalian yang ngerasain atau ada konflik di satu momen, pokoknya tetap semangat, coba dikomunikasikan dengan baik. Kalau memang udah nggak bisa coba untuk kita secara ikutan lah, apalagi sampai berpengaruh yang udah ada, jangan berpengaruh ke anak kita aja. Jangan ego. Oke. Iya, terima kasih Mbak Riri ya. Yang Dokter Afinia juga, monggo silahkan sedikit closing statement untuk para sahabat Jaya Solo. Iya, oke. Sesuai dengan tema kita hari ini, apa kabar mental health setelah perceraian karena pihak ketiga gitu ya. Bagi apapun lah, mau pihak ketiga, KDRT atau segala macam apapun itu, yang penting adalah kita tetap harus menjaga kesehatan mental kita, karena yang kita jaga bukan hanya diri kita, terutama anak-anak kita. Anak-anak kita ini yang justru harus menjadi konsen dari sebuah perceraian gitu. Jangan sampai mereka mengalami gangguan, baik itu kepribadian ataupun perkembangan dia nantinya. Dan kepada sahabat JIH juga pastinya tidak ada yang pernah menginginkan sebuah perceraian. Itu adalah suatu kendali di luar kita sebagai seorang manusia. Apabila masih bisa dipertahankan, tetap kita pertahankan dengan baik. Apabila itu memang harus berpisah, berpisahlah dengan baik. Sekali lagi, perpisahan dengan dengan anak, itu kita harus lebih mengutamakan mental anak dan tidak boleh egois. Dan inspiring woman, Mbak Riri. Oke. Iya. Oke, Dokter Afinia dan Mbak Riri, terima kasih sekali sharing hari ini, siang ini benar-benar bermanfaat banget. Semoga kita sebagai para wanita ini selalu dikuatkan, tetap semangat. Mbak Riri juga sehat-sehat selalu ya Mbak Riri ya. Sehat selalu ya. Jangan kapok nih diundang di live Instagram Rumah Sakit Jaya Solo ya Mbak Riri ya. Iya. Kalau main Solo lagi ada mau swab untuk kembali ke Jakarta atau ada perjalanan, bisa main ke Rumah Sakit Jaya Solo. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Riri ya sudah bergabung di live Instagram Rumah Sakit Jaya Solo. Salam kami untuk keluarga Mbak Riri di sana ya. Iya. Nah, sahabat Jaya Solo, akhirnya selesai juga health talk kita di siang hari ini. Selamat kepada para pemenang giveaway yang sudah saya sebutkan tadi. Jangan lupa DM ke Mince biar bisa mendapatkan hadiahnya. Dan sampai ketemu lagi di health talk minggu depan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.